Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tahandayani dari program studi akuntansi semester 2 dengan NIM 2902450032. Jadi di sini saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah Statistik Bisnis dengan materi distribusi C kuadrat dengan dosen pengampunya Ibu Irvia Eriza MPD. Daftar isi, pertama ada uji Goodnight, yang kedua ada uji keselarasan, yang ketiga uji normalitas, dan yang keempat uji independensi. Apa itu distribusi C kuadrat? Distribusi C kuadrat atau X pangkat 2 adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik, terutama untuk menguji data kategorik. Distribusi ini menggambarkan penyebaran jumlah kuadrat dari beberapa variabel acak yang berdistribusi normal standar atau Z. Dengan kata lain, jika kamu menjumlahkan kuadrat dari beberapa nilai Z yang berasal dari distribusi normal standar, maka hasilnya akan mengikuti distribusi C kuadrat. Kemudian uji Goodnight of Fit. Uji Goodnight of Fit digunakan untuk menguji apakah data yang diamati observasi sesuai atau cocok dengan distribusi yang diharapkan. Rumusnya di sini ada X pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung 0i dikurang EI tutup kurung pangkat 2 per EI. Keterangannya, OI sama dengan frekuensi yang diamati, EI sama dengan frekuensi yang diharapkan, dan sigma jumlah seluruh kategori. Ini ada contoh uji Goodnight of Fit. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pelanggan memiliki jenis minuman tertentu secara merata di sebuah kafe. Ia mencatat jenis minuman yang dibeli oleh 100 pelanggan dengan hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel, yaitu ada jenis minuman dan responden atau O. Jenis minumannya yaitu kopi, respondennya 28. Jenis minumannya teh, respondennya 22. Di sini ada jus, respondennya 18. Dan ada coklat, di sini 12. Dan ada air mineral, di sini 20. Pertama, di sini menentukan frekuensi harapan atau E. Jumlah pelanggan sama dengan 100 dan jumlah kategorinya 5. Di sini kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu EI sama dengan jumlah pelanggan dibagi jumlah kategori. Jumlah pelanggannya di sini 100 dan jumlah kategorinya di sini 5. Jadi sama dengan 20. Langkah keduanya itu menyusun tabel perhitungan C kuadrat. Di sini ada tabelnya, ada tabel minuman yaitu kopi, teh, jus, coklat, dan air mineral. Di sini juga ada tabel O, tabel E, terus juga ada tabel O dikurang E, ada tabel buka kurung O dikurang E tutup kurung pangkat 2, dan di sini juga ada rumusnya yaitu buka kurung 0 O kurang E tutup kurung pangkat 2 per E. Di sini kita contohnya yaitu minum kopi, minumannya kopi yaitu tabelnya di sini O yaitu 28, di E-nya 20, dan O dikurang E yaitu 8, dan pangkat O dikurang E pangkat 2 yaitu 64. Dan di sini kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu 64 dikurang 20 sama dengan 3,20. Untuk minuman selanjutnya yaitu sama seperti yang di atas dengan rumus yang sama dan cara juga yang sama. Yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah ketiga yaitu menghitung nilai C kuadrat dengan rumus X pangkat 2 per sigma buka kurung OI dikurang EI tutup kurung pangkat 2 per EI. Selanjutnya di sini X pangkat 2 sama dengan 3,20 ditambah 0,20 ditambah 0,20 ditambah 3,20 ditambah 0,00 sama dengan 6,80. X-nya itu dapat dari tabel sebelumnya, hasil total dari tabel sebelumnya. Langkah keempat yaitu tentukan derajat kebebasan atau DF. DF-nya di sini sama dengan K dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. K-nya itu kategori. Jadi kategori dikurang 1 sama dengan 5, dikurang 1 sama dengan 4. Jadi di sini DF-nya itu 4. Langkah kelima yaitu membandingkan dengan nilai C kuadrat tabel. Tarif signifikansi A sama dengan 0,05 atau DF-nya itu 4. Jadi X pangkat 2 tabel sama dengan 9,488. 9,488 ini dari mana? Dia itu dari tabel C kuadrat. Di sini ada tabelnya. Di sini sudah tertera tabelnya, ada DF-nya dan nilai kritisnya. Yaitu dikarenakan di sini DF-nya itu 4, jadinya kita pakai nilai kritisnya yaitu 9,488. Tapi kalau di sini DF-nya itu 2, berarti kita makainya 5,991. Langkah ke-6, keputusan. X pangkat 2 hitung sama dengan 6,80 kurang dari X pangkat 2 tabel sama dengan 9,488. Jadi, gagal tolak HO. Kesimpulannya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa referensi pelanggan terhadap jenis minuman tidak merata. Artinya, pelanggan memiliki jenis minuman secara merata.
Selanjutnya di sini ada uji keselarasan atau homogenitas. Digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih populasi memiliki proporsi yang sama terhadap suatu kategori. Untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama hitung nilai E, yang kedua hitung X pangkat 2-nya, yang ketiga tentukan derajat kebebasan, yang keempat nilai krisis dari tabel C kuadrat, yang kelima keputusan. Contohnya di sini sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah preferensi jenis olahraga sama antara siswa SMA dan mahasiswa. Hasil surveinya di sini terdapat tabel, ada olahraga, ada siswa SMA, mahasiswa, dan total. Untuk olahraganya di sini ada sepak bola yang diminati siswa SMA yaitu 25, mahasiswanya 30, totalnya 55. Untuk olahraga basket di sini untuk siswanya 15 dan mahasiswanya 20 dan totalnya 35. Olahraga voli di sini siswanya 10, mahasiswanya 20 dan totalnya 30. Total semua siswa SMA yaitu 50, mahasiswa 70 dan total semua yaitu 120. Ini hitung nilai E. Rumusnya EIJ sama dengan total baris dikurang total kolom dibagi total keseluruhan. Untuk sepak bola di sini siswa SMA sama dengan 55 dikali 50 dibagi 120 sama dengan 22,92. Untuk mahasiswanya di sini 55 dikali 70 dibagi 120 sama dengan 32,08. Untuk olahraga basket di sini siswa SMA-nya 33 dikali 50 dibagi 120 sama dengan 14,58 dan mahasiswanya 35 dikali 70 sama dengan dibagi 120 sama dengan 20,42. Dan olahraga voli di sini siswa SMA-nya 30 dikali 50 dibagi 120 sama dengan 12,5. Dan mahasiswanya 30 dikali 70 dibagi 120 sama dengan 17,5. Langkah kedua, hitung pakai rumus sebagai berikut, yaitu di sini ada tabel, ada olahraga, ada kelompok, ada O, ada E, dan rumusnya. Untuk olahraganya di sini sepak bola, kelompoknya siswa, O-nya 25 dan E-nya 22,92. Untuk rumusnya di sini pakai rumus itu dan totalnya 0,1888. Untuk mahasiswanya, O-nya itu 30, E-nya itu 32,08 dan untuk jumlah rumusnya yaitu 0,135. Untuk basket, siswanya itu O-nya 15, E-nya 14,58 dan rumusnya 0,013. Untuk basket mahasiswa yaitu O-nya 20, E-nya 20,42 dan totalnya 0,009. Untuk voli siswanya yaitu O-nya 10, E-nya 12,5, untuk totalnya 0,5. Dan terakhir untuk voli mahasiswanya yaitu O-nya 20, E-nya 17,5 dan totalnya 0,357. Hasil dari kolom yang tadi, yaitu X pangkat 2 sama dengan 0,1888 ditambah 0,135 ditambah 0,009 ditambah 0,5 ditambah 0,357 sama dengan 1,202. Langkah ketiga yaitu derajat kebebasan. DF sama dengan buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 2,1 sama dengan 2. Langkah keempat yaitu nilai kritis dari tabel C kuadrat, yaitu A sama dengan 0,05, DF-nya sama dengan 2. Nilai krisisnya di sini 5,991. Langkah kelima di sini keputusan. Karena X pangkat 2 hitung sama dengan 1,202, maka X pangkat 2 tabelnya yaitu 5,991. Maka gagal tolak HO. Artinya frekuensi olahraga antara siswa SMA dan mahasiswa adalah homogen atau tidak berbeda signifikan. Di sini ada uji normalitas, yaitu bentuk pengujian tentang kenormalan pada distribusi data. Tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal maksudnya itu data yang mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata atau medium. Uji normalitas ini juga menjadi prasyarat saat ingin melakukan uji kuantitatif. Contohnya di sini diketahui data nilai ujian statistik dasar mahasiswa yang diikuti oleh 70 peserta seperti pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Jika diketahui juga nilai rata-rata X-nya sama dengan 77,64 dan standar deviasinya atau SD-nya sama dengan 7,016, jadilah normalitas dari data tersebut dengan A sama dengan 0,05. Di sini untuk tabelnya ada tabel nilai dan tabel frekuensi. Untuk tabel nilai di sini 60
sampai 64 frekuensinya 2, dan 65 sampai 69 frekuensinya 6, 70 sampai 74 frekuensinya 15, 75 sampai 79 frekuensinya 20, 80 sampai 64 frekuensinya 16, 85 sampai 89 frekuensinya 7, 90 sampai 94 frekuensinya 4. Jumlah dari frekuensi di atas yaitu 70. Penyelesaiannya yang pertama, membuat hipotesis dan gunakan tabel distribusi frekuensi serta tambahkan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Hipotesisnya, HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Di sini sudah terdapat tabelnya, yaitu nilai frekuensi dan batas kelas bawah dan batas kelas atas. Untuk nilainya 60 sampai 64 frekuensinya 2 dan batas kelas bawah dan atasnya 59,5 sampai 64,5 dan seterusnya. Standar Z, tiap batas kelas atas dan bawah dengan rumus Z sama dengan X kurang X per SD. Keterangannya, X-nya itu batas kelas, ada X rata-rata, terus ada SD sama dengan standar deviasi, X sama dengan 77,64 dan SD sama dengan 7,016. Untuk nilai Z batas kelas bawah, di sini kita hitung dengan rumusnya, yaitu Z sama dengan X kurang X sama dengan SD sama dengan 59,5 kurang 77,64 dibagi 7,016 sama dengan minus 18,14 per 7,016 sama dengan minus 2,59. Untuk kelas atasnya, di sini Z sama dengan X kurang X sama dengan SD sama dengan 64,5 dikurang 77,64 per 7,016 sama dengan minus 13,14 per 7,016 sama dengan minus 1,87. Nah, hasil itu dimasukkan ke kolom yang bawah ini, masuknya ke nilai Z. Selanjutnya kita gunakan Z tabel untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Tadi kan kita sudah menghitung nilai Z-nya. Nah, sekarang kita lihat di interval kelas pertama itu kan nilai Z-nya itu minus 2,59, itu untuk kelas bawah. Jadi, cara bacanya itu kita lihat di tabel yang di bawah ini. Di situ ada baris dan angka. Angkanya itu minus 2,5. Sedangkan untuk kolom itu diambil dari dua angka di belakang, koma yang terakhir. Yaitu di sini angka terakhirnya kan 9. Jadi kolomnya itu 0,09. Jadi otomatis luas di bawah kurva normalnya itu untuk kelas bawah 0,0048. Dan untuk kelas atasnya yaitu penghitungannya sama seperti itu. Jadi di sini kita dapatnya 0,0307. Dan untuk disinterval kelas yang lainnya itu sama seperti itu cara menghitungnya dan cara melihatnya. Yang selanjutnya, menghitung luas tiap kelas interval. Tadi kan kita sudah menentukan nilai Z dan luas di bawah kurva normal. Sekarang kita menghitung luas setiap kelas interval. Cari nilai luas tiap kelas interval, yaitu luas di bawah kurva normal atau batas atas dikurang luas di bawah kurva normal atau batas bawah. Contohnya di sini kelas interval 1 yaitu 0,0307 dikurang 0,0048 sama dengan 0,0259. Dan langsung kita masukin itu 0,0259 ke dalam tabel kelas interval pertama. Dan bisa kalian teruskan ke tabel ke kelas interval kedua sampai terakhir. Menghitung nilai frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi FE dengan rumus FE sama dengan N kali luas tiap kelas interval. Jadi N-nya itu jumlah data yang ada di soal, yaitu 70. Langsung aja di sini kita buat untuk kelas interval pertama, yaitu N dikali luas tiap kelas interval sama dengan 70 dikali 0,0259. Totalnya 1,813. Dan seterusnya kita buat seperti itu. Lalu habis kita hitung semuanya sesuai dengan nilai-nilainya, lalu kita masukkan ke dalam tabel frekuensi ekspektasi atau FE. Selanjutnya menghitung nilai C kuadrat dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung FO dikurang FE tutup kurung pangkat 2 per FE. Langsung saja kita hitung nilai C kuadrat kelas interval pertama, yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan 2 dikurang 1,813 pangkat 2 per 1,813. Totalnya 0,019. Lalu kita hitung semua seperti itu dengan cara seperti itu. Setelah kita hitung semua, kita sudah dapatkan totalnya, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang ada di atas ini. Kita masukkan semua dari kelas interval pertama sampai kelas interval terakhir. Habis kita masukkan semua ke dalam tabel di atas, lalu nilai C kuadrat itu adalah nilai dari total semua, ya, nilai dari total perhitungan kelas interval pertama sampai
kelas interval terakhir, yaitu totalnya 0,852. Jadi itu nilai C kuadrat atau X pangkat 2 hitung. Cari nilai C kuadrat X pangkat 2 tabel. Tarif signifikan alfa sama dengan 0,05, maka bawahnya X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 alfa, K dikurang 1 sama dengan X pangkat 2, alfanya 0,05, K-nya 7 dikurang 1. Bawahnya X pangkat 2, 0,05, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lihat pada tabel X pangkat 2. Untuk X pangkat 2, 0,05, buka kurung 6 sama dengan 12,5916. 12,5916 ini kita lihat di tabel yang di sebelahnya. Itu di sini ada alfanya yaitu 0,05 dan sedangkan untuk 6-nya di sini ada baris ke-6. Itu secara otomatis di sini hasilnya itu 12,5916. Jadi 12,5916 ini nilai C kuadrat atau X pangkat 2 tabel. Membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Jika nilai C kuadrat lebih besar, membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar dari nilai C kuadrat tabel, maka HO ditolak. Sedangkan nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel, maka HO diterima. Nilai C kuadrat hitung sama dengan 0,852, sedangkan nilai C kuadrat tabel sama dengan 12,5916. Jadi, otomatis nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel, yaitu 0,852 lebih kecil dari 12,5916. Maka HO diterima. Kesimpulannya, dari data tersebut terdistribusi normal. Di sini ada uji independensi, adalah bentuk pengujian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategori dalam suatu populasi. Uji ini juga membandingkan antara data hasil observasi dengan nilai harapan atau ekspektasi dalam tabel kontingensi. Contohnya di sini langkah pertama, tentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung disukai. H1-nya terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung disukai. Di sini ada tabel, itu ada tingkatan kelas, ada rendah, tinggi, dan total. Untuk metodenya di sini ada Sempoa, Kumon, Jatimatika. Untuk Sempoa, untuk rendah di sini 20, untuk Kumon rendah 30, Jatimatika rendahnya 25. Untuk Sempoa tingginya 20, Kumonnya 15 dan Jatimatikanya 20. Untuk totalnya di sini rendahnya 75, tingginya 45 dan total dari Sempoa 30, total dari Kumon 45, total dari Jatimatika 45 dan total semuanya yaitu 120. Langkah kedua, cari nilai frekuensi yang diharapkan. Untuk rumusnya di sini FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Langsung di sini FE1 sama dengan 30 dikali 75 per 120 sama dengan 18,75. Selanjutnya FE2 di sini 45 dikali 75 per 120 sama dengan 28,125. Yang selanjutnya FE3 sama dengan 45 dikali 75 per 120 sama dengan 28,125. FE4 sama dengan 30 dikali 45 dibagi 120 sama dengan 11,25. FE5 sama dengan 45 dikali 45 dibagi 120 sama dengan 16,875. FE6 sama dengan 45 dikali 45 dibagi 120 sama dengan 16,875. FE7 45 dikali 45 sama dengan 45 dikali 45 per 120 sama dengan 16,875. Untuk langkah ketiga, itu masukkan nilai FE ke dalam tabel. Nilai FE yang tadi, yang langkah kedua ini, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah terlihat di sini. Langkah keempat di sini hitung C kuadrat. X pangkat 2 sama dengan sigma FO dikali FE pangkat 2 per FE. Di bawahnya, X pangkat 2 sama dengan 20 dikurang 18,75 pangkat 2 per 18,75. Ditambah 30 dikurang 28,125 pangkat 2 per 28,125. Ditambah 25 kurang 28,125 pangkat 2 per 25,125. Ditambah 20
10 dikurang 11,25 pangkat 2 per 11,25 ditambah 15 dikurang 16,875 pangkat 2 per 16,875 ditambah 20 dikurang 16,875 pangkat 2 per 16,875. Bawahnya X pangkat 2 sama dengan 0,083 hasil dari yang atas ditambah 0,125 ditambah 0,347 ditambah 0,138 ditambah 0,208 ditambah 0,578 dan hasilnya sama dengan 1,475. Kelima, yaitu tentukan kriteria pengujian. Jika X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X tabel, maka HO diterima. Sedangkan X pangkat 2 hitung lebih besar dari X pangkat 2 tabel, maka HO ditolak. Langkah ke-6, tentukan X pangkat 2 tabel. Tarif signifikan A atau alfa sama dengan 0,05. DF-nya sama dengan baris dikurang 1. Kolom dikurang 1 sama dengan 2 kurang 1 dan 3 kurang 1. Sama dengan 2. X pangkat 2 tabel sama dengan 5,99. Kenapa 5,99? Karena di sini alfanya 0,05 dan DF-nya 2. Di sini ada tabelnya, kita munculkan tabelnya. Dan selanjutnya di sini ada langkah ke-7, bandingkan. X pangkat 2 hitung sama dengan 1,479 dan X pangkat 2 tabel sama dengan 5,99. X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel. X pangkat 2 diterima. Dan terakhir di sini kesimpulan. Distribusi C kuadrat adalah uji statistik untuk data kategorik yang membandingkan frekuensi observasi dan harapan. Jenis uji ini meliputi goodness of fit, apakah data mengikuti distribusi tertentu, terus homogenitas, apakah beberapa kelompok memiliki distribusi yang sama, terus normalitas, apakah data berdistribusi normal, dan independensi, apakah dua variabel saling berhubungan. Uji C kuadrat membantu dalam mengambil keputusan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar dari nilai kritis pada tabel C kuadrat, maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam data. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.